Apa hak suami? Ayah, aku pamit ya, izin ya. Kata suaminya, hati-hati di jalan ya. Kata istrinya, udah sampai kok. Dia udah sampai baru izin. Jangan sampai suami datang ke rumah ada laki-laki, walaupun teman. Jamaah bertanya, jamaah bertanya, jamaah bertanya. Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ma'asyiral mu'minin, rahimani wa rahimakumullah. Zayan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu taat kepadanya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral mu'minin, rahimani wa rahimakumullah. Kita ketemu lagi dalam acara Jamaah bertanya, Ustadz menjawab. Masyaallah mu'minin, kita akan dengarkan pada kali ini sebuah pertanyaan yang masuk ke Zayan TV dari seorang hamba Allah yang baru jadi seorang suami alias masih pengantin baru. Kita lihat siapa pengantin barunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Pak, saya mau nanya, apa hak suami yang didapat dari istri menurut agama Islam? Supaya keluarga saya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Rezki Aditya. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan dari Rezki adalah, apa sih hak-hak suami yang didapat dari istri? Banyak orang nikah nggak ngerti mana hak suami, mana hak istri. Banyak orang nikah hanya modal cinta tapi tidak ada ilmu. Nah, ini sebuah kesalahan. Pelajarilah bagaimana hak-hak suami dan hak-hak istri sebelum dia menikah. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, hak suami dari istrinya adalah istrinya harus mentaati perintahnya selama bukan dalam kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laka laha adkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita melakukan satu, sholat yang 5 waktu. Dua, berpuasa pada bulannya yaitu Ramadan. Ketiga, menjaga kemaluannya alias kehormatannya. Yang keempat, dan taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah kamu ke dalam syurga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ini khusus buat akhwat, bukan buat laki-laki. Ya, ini suatu rahmat dari Allah. Anda bisa masuk surga dari pintu mana Anda mau, silakan. Asalkan lakukan 4 ini. Ini yang pertama. Yang kedua, hak seorang suami dari istri adalah menetap dalam rumahnya istri itu dan tidak keluar kecuali dengan izin suaminya. Wa qarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu. Ini Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Ya, seorang wanita yang bagus ya banyak di rumah, bukan banyak keluar. Kalaupun dia keluar, izin suaminya. Walaupun suaminya pasti ngizinin, tapi izin baginya akan jadi pahala buat wanita. Banyak orang sudah sampai tujuan baru dia telepon istrinya, suaminya. Ayah, aku pamit ya, izin ya. Kata suaminya, hati-hati di jalan ya. Kata istrinya, udah sampai kok. Udah sampai kok. Dia udah sampai baru izin. Harusnya izin dulu baru dia berjalan. Yang ketiga, hak seorang suami dari istrinya adalah mentaatinya
ketika sang suami ngajak ke ranjang. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis samai sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha." Dan Rabb yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia menolaknya kecuali yang ada di langit murka kepadanya hingga suaminya ridho kepadanya. Hadis riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ketika seorang suami mengajak untuk ke ranjang, maka taati. Selama memang Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang memang bisa, ya. Kalau memang tidak bisa, katakan kepada suaminya, ridhoi aku. Insya Allah besok setelah aku sehat, ya. Jadi ketaatan di sini dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Anda haid, maka suami haram untuk menyetubuhi Anda. Kemudian yang keempat, tidak mengizinkan seorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Nabi SAW bersabda, dan sesungguhnya hakmu atas mereka adalah bahwa ia tidak memasukkan seorang pun yang kamu benci ke rumahmu. Hadis riwayatkan oleh Muslim. Jadi Anda punya teman yang mungkin tidak disukai oleh suami, maka jangan masukkan dia ke dalam rumahmu. Ya. Dan hati-hati, Anda mungkin punya teman laki-laki waktu SMA, waktu kuliah, waktu kerja, kemudian Anda sudah nikah. Hati-hati memasukkan mereka ke dalam rumah. Karena dia sudah bukan lagi, Anda sudah punya suami. Jangan sampai suami datang ke rumah, ada laki-laki, walaupun teman. Ya, maka ini tidak boleh. Ya, apalagi itu orang yang dibenci oleh suaminya. Itu yang keempat. Yang kelima, hak suami dari istri adalah dia tidak boleh puasa sunnah kalau suaminya hadir bersamanya kecuali dengan izinnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang istri untuk berpuasa sementara hadir bersamanya suaminya kecuali dengan izinnya. Dan tidak dihalalkan baginya mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Hadis riwayatkan oleh Bukhari, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah, puasa itu bagus. Jangan sampai dia puasa sedangkan suaminya sedang libur, ada di situ tanpa izinnya. Maka ini suatu yang dilarang dalam syariat Islam, ya. Puasa sunnah harus izin sama suaminya. Ya. Kemudian yang keenam, hak seorang suami dari istri adalah tidak menginfakkan harta suaminya kecuali dengan seizinnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, dan janganlah seorang istri menginfakkan sesuatu dari harta suaminya kecuali dengan izinnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, jadi harta suamimu dijaga. Dan ketika engkau memang pengen menginfakkannya, menyedekahkan, maka izinnya. Ada yang berpendapat maksudnya boleh saja menginfakkan harta suaminya, tapi yang kecil. Tapi kalau yang besar atas izinnya. Intinya kecil besar, maka alangkah bagus dengan izinnya. Ya, ini poin yang keenam. Yang ketujuh, seorang suami dapat hak dari istrinya, yaitu dia harus melayani suami dan anak-anaknya. Ketika seorang istri menikahi seorang suami, maka dia harus melayani dengan ikhlas tulus suaminya dan anak-anaknya, sebagaimana yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW. Beliau melayani suaminya dan anak-anaknya, itu Hasan dan Husain, sehingga Fatimah mengadu kepada Rasulullah SAW karena sakit pada tangannya akibat pelayanannya tersebut. Oleh karena itu para wanita semuanya, karena Fatimah adalah nanti pimpinan para wanita di surga, maka ikutilah beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, yaitu dengan cara memuliakan suaminya dan anak-anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedelapan, seorang istri harus menjaga kehormatannya, anak-anak dan harta suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." An-Nisa ayat 34. Sebab itu maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah
lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. An-Nisa ayat 34. Ma'asyiral mu'minin, para wanita semuanya, jagalah ketaatanmu kepada Allah dan peliharalah dirimu ya ketika suamimu tidak ada. Ketika suamimu tidak ada, kelayapan sana sini bebas, hati-hati. Ya, ditemuin lagi laki-laki yang dulu mantannya, nauzubillah. Ya, di WA lagi teman-teman lamanya yang mungkin mantannya, nauzubillah. Jaga dirimu ketika suamimu tidak ada di rumah. Jaga kehormatanmu. Ya, maka Allah pun akan menjagamu. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, yang kesembilan, seorang wanita harus memberikan kepada suaminya hak suaminya itu dengan banyak berterima kasih dan tidak membangkang dan selalu menggaulinya dengan ma'ruf. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat seorang wanita itu pada hari kiamat nanti yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal ia membutuhkannya. Apapun yang suami Anda berikan, maka terimalah. Bersyukurlah kepada Allah dan terima kasihlah kepada suamimu. Jangan sampai Anda tidak berterima kasih kepada suami padahal Anda membutuhkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan sanadnya sahih. Yang ke-10, hak seorang suami dari istri adalah berhias dan mempercantik diri untuk suami. At-Tabarani telah mengeluarkan sebuah hadis dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisa man tasurruka idza absarta." Sebaik-baik istri, sebaik-baik wanita ialah yang kau senang jika melihatnya. Walaupun sedang haid, penampilanlah yang baik. Walaupun apa yang terjadi, berpenampilanlah yang baik di depan suamimu sehingga suamimu senang melihatmu. Banyak orang ketika ke mall, merah kayak orang jatuh dari motor. Ya, penampilannya cantik luar biasa. Padahal harusnya dia keluar rumah tidak seperti itu. Dan dia harusnya begitu ketika ada suami di rumah. Berpenampilanlah menarik di depannya. Karena sebaik-baik istri ialah yang suaminya senang jika melihatnya. Itu yang ke-10. Yang ke-11, hak seorang suami dari istri adalah janganlah seorang istri mengungkit-ungkit apa yang pernah ia berikan dari hartanya kepada suaminya maupun anak-anaknya. Mungkin seorang istri pernah karena anak sakit, lalu suami nggak punya uang, lalu mas kawinnya dia jual, atau dia punya harta sebelum nikah, dia jual, dia buat berobat anaknya karena suami tidak punya uang, maka jangan pernah ungkit-ungkit itu. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 264, Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang beriman, jangan kamu hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakitinya. Menyakiti siapa? Menyakiti perasaan si penerima. Al-Baqarah ayat 264. Oleh karena itu apa yang sudah Anda berikan buat anak-anakmu, ya, buat suamimu, maka jangan diungkit-ungkit, itu jadi pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, ridho dengan yang sedikit, merasa puas dengannya dan tidak memberatkan suami dengan sesuatu yang di atas kemampuan suaminya. Sebagaimana surat At-Talaq ayat 7, liyunfiku zu sa'atin min sa'atihi. Allah berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Jangan paksa dia sehingga akhirnya dia melakukan korupsi. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah dan jangan beratkan suamimu dengan sesuatu yang di luar batasnya, di luar kemampuannya. Kemudian yang ke-13, tidak melakukan sesuatu yang dapat melukai perasaan suami dan menjadikannya marah. Perhatikan buat para akhwat, ya, ternyata Anda punya saingan. Saingan Anda bukan pelakor. Saingan Anda bukan tetangga sebelah. Saingan Anda adalah bidadari yang ada di surga. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya dari kalangan bidadari berkata, janganlah kamu menyakitinya atau Allah akan mencelakakanmu
Dia adalah simpanan bagimu yang sebentar lagi meninggalkanmu untuk kembali kepada kami. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jangan sampai Anda menyakitinya. Kenapa? Saingan Anda adalah bidadari, bukan para pelakor, bukan wanita-wanita yang tidak jelas, tapi bidadari yang ada di surga. Ke-14, wajib kepada seorang istri berbuat baik kepada orang tua suami dan karib kerabatnya. Ini diambil dari Ensiklopedia Fikih Wanita Abu Malik Kamal Said Salim, disebutkan bahwa seorang istri wajib berbuat baik kepada orang tua suami. Dan wanita yang soleha selalu mendukung suaminya untuk silaturahim kepada ibunya, kepada ayahnya. Tanyakan kepada suamimu, sudah berapa lama kamu tidak ke rumah orang tua? Jenguk dia. Jangan biarkan dia tidak ke rumah orang tuanya. Ya, bahkan seorang istri yang soleha berani berkata, "Hei suamiku, jangan cintai aku melebihi cintamu kepada ibumu. Ibumu nomor 1, aku nomor 2. Karena suami surganya ada di ibu, di orang tua, sedangkan istri surganya ada di suami. Maka katakan kepada suamimu, jangan kau cintai aku melebihi cintamu kepada ibumu." Maka dukung suamimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Yang ke-15, bersungguh-sungguh hidup langgeng bersamanya. Tidak diperkenankan memohon talak, cerai, kecuali dengan alasan syar'i. Nabi SAW bersabda, wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dia cerai tanpa alasan, maka haram baginya mencium wangi surga. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ya. Yang terakhir, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, berkabung selama 4 bulan 10 hari ketika suaminya meninggal. Jangan dia nikah dulu. Ya, jaga sampai 4 bulan 10 hari. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, 16 hak seorang suami dari istrinya. Mudah-mudahan kita pelajari ini semua. Ya, mudah-mudahan dengan tahu 16 ini, keluarga Anda jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, terus khususnya yang diharapkan oleh Rezeki Aditya. Semoga Rezeki Aditya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama istrinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terus pantau, terus lihat Zayan TV dalam acara Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.